Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran fikih kelas 5. Kita sudah sampai bab 3 ya, yaitu terkait dengan sedekah. Untuk pengertian dan dasar hukumnya sudah Pak Guru terangkan di pertemuan yang telah lalu. Nah, sekarang tema pembahasan kita adalah ketentuan sedekah. Ini terkait dengan syarat dan rukunnya. Baiklah murid-murid, sebelum Pak Guru lanjut, mari kita buka pelajaran kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan sedekah yang pertama terkait hukum sedekah. Murid-murid perlu ketahui bahwa hukum asal dari sedekah adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sangat penting sekali ya. Sedekah pada kondisi tertentu bisa berubah dari sunnah muakkad menjadi wajib. Misalnya, ada seorang tua renta sudah tidak bekerja, tidak punya anak, tidak punya saudara dekat. Ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita, memohon sedekah. Nah, keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan orang tersebut. Sehingga kalau kita tidak memberinya akan menjadi berdosa. Nah, ini adalah kondisi di mana sedekah harus kita berikan. Dalam artian wajib kita bersedekah. Ini adalah satu dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, terkait dengan rukun dan syarat sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang bersedekah syaratnya orang yang memiliki barang berhak mentasyarufkannya. Syarat yang kedua, orang yang diberi sedekah syaratnya berhak memilikinya atau berhak menerima berhak menerima sedekah itu. Termasuk golongan yang berhak menerima, maksud Pak Guru. Yang ketiga, rukun yang ketiga adalah barang. Barang yang kita sedekahkan. Syaratnya barang yang kita sedekahkan adalah barang yang dapat dijual, atau artinya barang yang dapat dijual ini barang yang masih mempunyai nilai kemanfaatan. Maksudnya seperti itu. Yang terakhir yaitu rukunnya ijab dan qabul. Dalam sedekah harus ada ijab dan qabul. Artinya apa? Harus ada serah terima. Nah, serah terima itu penting. Syaratnya apa murid-murid? Syaratnya adalah sama bisa menerima ijab dan qabul. Yang memberi bisa memberikan dan yang menerima bisa menerima sedekah. Nah, itu adalah syarat rukun dari sedekah. Pak Guru ulangi lagi ya. Rukunnya adalah ada orang yang memberi, orang yang diberi, barang yang akan diberikan, dan ijab qabul. Itu rukunnya. Adapun syaratnya,
Orang yang memberi harus milik sendiri dan dia berhak mentasarufkannya. Orang yang diberi adalah termasuk orang yang berhak menerima sedekah. Barang yang diberikan harus ada nilai jualnya atau nilai kemanfaatannya. Dan yang terakhir harus ada ijab qabulnya, itu bisa dilaksanakan. Seperti itu ya murid-murid, tolong diingat-ingat. Yang ketiga terkait dengan macam-macam sedekah. Nah, murid-murid perlu tahu bahwa sedekah itu macamnya banyak sekali ya. Seperti yang Pak Guru terangkan, ini terkait dengan hukum sedekah itu sendiri. Berikut adalah macam-macam sedekah. Yang pertama, sedekah wajib. Sedekah yang harus kita lakukan. Contohnya yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Yang kedua yaitu sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Yang ketiga sedekah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dikuatkan, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf dan amal jariah. Itu penting ya, karena dengan sedekah itu kita bisa memberi kemanfaatan secara umum dan luas. Yang D yaitu sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah atau pemberian tanpa syarat. Kalau dipikir-pikir ini mirip sekali dengan infak ya murid-murid. Lalu bedanya sedekah dengan infak itu apa ya murid-murid? Kalau Pak Guru analisis, sedekah itu termasuk infak. Jadi sedekah itu adalah bagian dari beberapa contoh dalam infak. Nah, itu adalah yang Pak Guru simpulkan dari macam-macam sedekah ini. Yang keempat, bentuk sedekah itu macam-macam. Ada bentuknya berupa sedekah harta, ada yang berupa sedekah sikap perbuatan, ada yang berupa sedekah lisan, ada yang berupa sedekah pikiran, dan yang terakhir sedekah bisa berbentuk tenaga. Bagaimana keterangan lebih lanjutnya? Simak baik-baik ya murid-murid. Yang pertama, sedekah yang berbentuk harta. Contohnya memberikan uang, makanan, pakaian, barang yang berguna kepada pengemis, kurban bencana, orang kena musibah, dan lain-lain. Intinya kita memberikan harta kita. Yang kedua, sedekah yang berwujud sikap perbuatan. Contohnya senyum. Ketemu Pak Guru, senyum Pak Guru. Ketemu teman, hai, assalamualaikum, sambil senyum tentunya ya. Dan menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang dari jalan, dan lain-lain. Itu perbuatan ya. Kita melakukan dengan perbuatan. Yang ketiga, sedekah berbentuk lisan. Contohnya berbicara sopan. Monggo Pak Guru, assalamualaikum, pripun kabare. Lah niku. Mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir. Nah, itu sedekah. Dan yang keempat, sedekah pikiran. Contohnya mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu, dan lain-lain. Kita menyumbangkan pikiran kita lah, yang baik-baik tentunya. Dan yang terakhir, sedekah berupa tenaga. Contohnya membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, jalan, dan lain-lain. Itu adalah wujud-wujud sedekah.
Demikian keterangan singkat dari Pak Guru terkait ketentuan sedekah. Dalam pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tata cara sedekah. Mohon maaf jika Pak Guru ada kesalahan yang Pak Guru sengaja maupun tidak sengaja. Dan pesan Pak Guru, tetap semangat, tetap belajar meskipun di rumah. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.